Saya katakan korupsi itu adalah suatu yang tidak baik, yang merugikan, yang mengkhianati diri sendiri, yang mengkhianati negara, dan bisa membawa efek yang sangat luar biasa. Karena apa? Seharusnya negara ini makmur, tapi jadinya sengsara. Lihat, karena koruptor banyak kekayaan hilang, pembangunan yang gagal, penyelesaian masalah yang tidak ada ujungnya. Coba pikirkan, karena korupsi bangunan-bangunan cepat rusak. Lihatlah, karena korupsi banyak sekali orang-orang yang sengsara, yang harus menikmati fasilitas tapi tidak bisa. Lihatlah, karena korupsi hutang-hutang harus terbayarkan, tidak ada penindasan dari negara lain, tetap saja kita dicengkeram. Makanya koruptor, berpikirlah, seandainya kamu tahu kamu merusak dirimu sendiri, anak-anakmu dan cucu-cucumu, seharusnya anak-anakmu itu bisa menikmati, dia harusnya sehat, dia harusnya bisa bahagia menikmati pembangunan yang kau lakukan. Tapi karena kau korupsi, dia menjadi sengsara. Kamu membuat mereka menderita, anak-anakmu menderita, cucu-cucumu juga demikian seterusnya. Bahkan kalau kau memulainya dan ditiru, kau akan menjadi penyebab dari semua itu, penyebab anak-anak cucumu itu menjadi orang-orang jahat seperti kamu. Dan kalau kamu tahu, karena korupsimu itu seharusnya bangunan-bangunan itu permanen, abadi, bisa dilakukan terus-menerus, berapa banyak yang harus menikmati menjadi tidak bisa. Dan itu adalah disebabkan karena kamu. Lihatlah koruptor, pikir masak-masak sebelum kamu mengkhianati negara ini. Penjajah mungkin memaksa, memeras kita, tapi kamu dari dalam menggerogoti semua itu. Kamu lebih menjadi pengkhianat, menjadi munafik di negara ini karena korupsimu. Kamu menjadi orang yang sangat memalukan, tidak hanya pada dirimu sendiri, tapi bangsa ini juga, pengisi bangsa-bangsa ini, penerus bangsa-bangsa ini, anak cucu bangsa-bangsa ini. Lihatlah, apa yang kamu perbuat itu membuat mereka sengsara. Seharusnya mereka tidak membayar pajak berlebih, mereka tidak memiliki beban, tapi karena korupsimu banyak beban mereka. Apakah kamu sanggup mempertanggungjawabkan semua itu? Sebenarnya koruptor itu sangat banyak efeknya. Lihatlah, negara ini seharusnya makmur berpuluh tahun yang lalu, sekarang tersendat. Banyak sekali program-program yang tidak bisa dijalankan karena kamu. Jadi rakyat, berapa juta rakyat ini nggak bisa menikmati karena dirimu. Ketika kamu melakukan pencurian pada uang negara ini, sebenarnya kamu membuat efek-efek untuk dirimu sendiri yang tidak baik. Anak cucu penerus, banyak masyarakat menangis, menderita karena dirimu. Bahkan kalau dipikir-pikir juga, kamu adalah orang yang membuat penyakit, menyengsarakan mereka. Penyakit dalam bangsa ini, penyakit untuk rakyat. Banyak orang yang saling mendapatkan kesehatan, mendapatkan pendidikan, mendapatkan kemakmuran, bisa makan dan seterusnya, kamu hentikan. Jadi jangan kau anggap korupsi itu hanya menyalahi satu undang-undang atau aturan negara, tapi banyak yang sangat engkau rugikan. Jadi berpikirlah, kalau sebaliknya engkau malah membantu, engkau memberi sebagian hartamu, engkau tidak korupsi, membuat bangunan ini permanen, semuanya lancar, semuanya terpenuhi, semuanya sukses, banyak kebaikan yang engkau buat, engkau akan mendapatkan kebaikan bahkan yang berlipat-lipat. Tapi sebaliknya kalau korupsi, mengkhianati negeri ini, menindas rakyat dengan caramu, berapa kali engkau akan mendapatkan cambuan-cambuan yang sebenarnya kalau kamu tahu itu sangat banyak, gak bisa menyelesaikan urusanmu dan penderitaanmu. Maka sadarlah sesadar-sadarnya, wahai koruptor. Dengan pemimpin bangsa ini saya sangat mendukung. Kalau presidennya Pak Prabowo, hanguskan koruptor itu Pak Prabowo, karena engkau adalah garda terdepan di negara ini, menjadi pemegang kekuasaan untuk membasmi mereka, memukul para bandit-bandit di negeri ini, pencuri-pencuri yang mencuri kekayaan negara ini. Jadi sekali lagi saya mohon untuk juga semuanya membantu pemimpin yang anti korupsi, yang bergerak cepat dengan keras membasmi koruptor di negeri ini. Karena kekayaan itu adalah milik kita bersama, bukan milik satu dua orang atau para milik koruptor itu. Apalagi koruptor itu harus berpikir ulang. Kalau dia tahu mudarat apa
kejelekan dari korupsi itu, dia sangat akan menyesal dan menyesal selama-lamanya. Berapa yang harus dia bayar untuk mengembalikan uang rakyat itu, karena efeknya bukan hanya uang yang dia ambil, tapi kesengsaraan banyak orang di negeri ini. Berapa banyak orang yang harus membuat kemajuan di bidang apa saja terhenti karena para koruptor. Makanya sekali lagi, penegak hukum harus benar-benar dari diri sendiri, dari kekuasaan yang dia pegang, dari kekuatan dari TNI Polri, dari semua hukum, dari pengadilan, dari kejaksaan, dari semuanya saja. Rakyat Indonesia akan mendukung para pemimpinnya yang dengan cepat membasmi penyakit atau istilahnya pengkhianat negeri ini. Karena mereka adalah penjajah negeri ini dari dalam. Mereka itu adalah orang yang menyengsarakan rakyat dari dalam. Sekali lagi, bila saja ada yang maju untuk memberantas korupsi, ini adalah pimpinan-pimpinan kita yang sangat luar biasa, akan dibanggakan oleh rakyatnya, akan dibanggakan oleh siapa saja. Mungkin bahkan negara ini, bumi airnya akan bangga kepada mereka, leluhurnya akan bangga kepada mereka, anak cucunya juga bangga kepada mereka yang memberantas korupsi. Demikian juga bangga kepada mereka yang kokoh memegang kepercayaan amanah yang dibebankan, bahkan dia memberi sebanyak-banyak untuk negeri ini. Dia tidak mau kekuasaannya, jabatannya, peluangnya itu untuk membuat kerusakan di negeri ini, menjadi pengkhianat, menjadi pencuri, menjadi kotoran di negeri ini. Tapi dia sebaliknya membuat kekuatan, membuat kemajuan, kesejahteraan, bidang apa saja. Dan itu adalah dari dana-dana yang tidak dikorupsi, hasil negara yang tidak dikorupsi, keuangan negara yang tidak dikorupsi, yang tepat sasaran, yang mereka dengan senang hati bahkan bangga untuk membantu, memberi dari dirinya sendiri, dari kepandaiannya, dari gajinya, dari olahan tangannya, dari kepandaiannya, dari kecerdasannya, dari berpikirnya, dari gerakannya, dan semuanya itu akan kita dukung bersama. Saya hanyalah orang kecil di ujung desa yang merasakan semua kenyataan ini, bahwasanya harus dimulai untuk memberantas korupsi dari pimpinan. Sekali lagi Pak Prabowo, saya akan sangat mendukung Bapak. Saya akan di garda paling depan dalam doa, dalam usaha untuk menyampaikan jika seandainya ada wadah untuk itu. Dan terima kasih sekali lagi para penegak hukum yang hatinya, jiwanya, raganya untuk membangun negeri ini, yang merayakan Indonesia ini, yang memakmurkan Indonesia ini dari segi tanpa korupsi, dari segi memberantas korupsi, dari segi memakmurkan negeri ini dan membebaskan negeri dari korupsi. Demikian saja sedikit dari saya. Terima kasih sekali lagi para pendengar atau para pengamat negeri. Semoga kita sama-sama bisa melihat ke depan bahwasanya bangunan-bangunan ini bisa abadi, bermanfaat, tidak menyengsarakan, dan semua anak cucu, semua orang, semua yang berada di negeri ini bisa menikmatinya dengan baik. Tidak harus secepat kilat untuk menjadi makmur, tapi pelan-pelan, tapi kita pasti kita bahagia, kita sejahtera bersama para pemimpin kita. Sekali lagi terima kasih, ada kekurangannya mohon maaf.